Saya sering lupa berniat puasa Ramadan, sehingga saya menjadi ragu apakah puasa saya diterima atau tidak pada hari tersebut. Untuk itu, apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Apakah saya harus mengganti? Pertanyaan selanjutnya, Ustadz izin bertanya, di Ramadan ini banyak yang menjadikan momen khatam Al-Quran. Kayak tadi ayah bilang juga kan, di bulan ini banyak membaca Al-Quran. Namun, saya belum lancar membaca Al-Quran dan sangat lama jika ingin khatam. Apakah boleh jika saya melebihkan amalan yang lain dan tidak menghatamkan Al-Quran seperti kebanyakan orang? Pertama, tugas terhadap Al-Quran ada 5. Tolong catat baik-baik. 1, bukan sekedar membaca. Kalau Anda hanya tilawah membaca, maka kamu hanya dapat hadiah tapi nggak dapat hidayah. Quran baca jelas pahalanya banyak. Begitu. Nggak lancar, justru pahalanya lebih banyak. Karena alif lam mim bukan dihitung satu huruf, tetapi per huruf alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Kenapa orang ya tak adalah orang yang terbata-bata, pahalanya lebih banyak karena bacaannya lebih banyak. Alif lam mim zalika dalika kita adik kan ulang-ulang. Jadi pahalanya banyak. Tapi yang sudah lancar ya tidak usah gitu. Qad aflahal mu'minun, nggak usah gitu ya. Karena terus. Ya, tapi karena diulang-ulang kan jadi pahalanya banyak. Makanya hadisnya begitu. Orang ya tak orang-orang yang terbata-bata di dalam baca Al-Quran pahalanya banyak. Tidak hanya dibaca, dipahami. Baca, pahami, hafalkan. Nah, jangan hanya trikul, kulhu, kulau, idaja, ina atau ina. Masa yang keempat, amalkan. Yang 5, sebarluaskan. Di dalam Ramadan bukan hanya puasa. Perbanyak sedekah, perbanyak amalan-amalan sunnah lain. Banyak sekali amalan Ramadan. Bahkan memberi buka puasa pada orang lain. Bahkan iktikaf, ada banyak amalan. Jadi tidak harus dengan baca Quran. Tetapi juga... Ya, tapi memang anjurannya memang itu satu Quran. Kalau bisa ya kita perbanyak baca Quran, pahami Quran. Ya. Tapi mungkin juga di notes bahwa goalsnya di bulan Ramadan itu bukan sekedar khatam 30 juz kan. Iya, si yang bertanya ini kan karena dia belum lancar, jadi mungkin nggak usah yang Al-Quran tapi amalan lain. Bahwa berarti kan sebenarnya boleh membaca Al-Quran itu. Boleh baca Quran teruskan, tidak harus khatam. Dan tidak ada kewajiban menghatamkan. Tapi bagus kalau memang menghatamkan di target itu jauh lebih baik. Ya. Nanti hatamnya bulan lain kan juga nggak apa-apa. Ya semaksimal kita. Sambil belajar Al-Quran. Iya. Tapi jangan pesimis, terus belajar. Belajar itu sendiri pahalanya ada banyak. Ya, gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya sering lupa berniat puasa Ramadan, sehingga saya menjadi ragu apakah puasa saya diterima atau tidak pada hari tersebut. Untuk itu, apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Apakah saya harus mengganti puasa tersebut atau dapat melakukan niat di awal Ramadan untuk puasa 1 bulan sekaligus? Ya, yang ketiga itu boleh. Jadi memang niat niat dari awal untuk sebulan ini boleh saja. Kedua, niat tidak harus dilafazkan. Tidak harus dilafazkan. Bahkan lafaz niat itu bukan dari hadis yang kuat. Artinya itu dilafazkan boleh, tidak tanpa lafaz pun boleh karena niat itu adalah amalan yang disengaja. Ketika orang melakukan sesuatu dengan sengaja, sesungguhnya itu sudah ada dalam niat dalam hati. Maka niat itu ada di hati. Bahkan dikuatkan dengan lisan itu lebih baik. Silahkan saja. Tapi talafuz atau melafazkan niat itu hanya Rasulullah sampaikan untuk umrah haji. Labaik Allahumma umratan, labaik Allahumma hajjan, itu dilafazkan. Tapi di luar itu Rasulullah kita tidak, niat itu tidak dilafazkan. Nah, orang yang amalan tanpa niat tidak terima, ya berarti dia sedang gila, dia sedang tidur, atau orang yang sedang mabuk. Itu semua amalannya tidak ada niat. Karena pasti di luar kesadaran. Jadi sebetulnya orang itu kalau wudhu sudah ada niat untuk sholat. Nggak mungkin wudhu karena mau pencak silat. Nah, kan enggak. Gitu. Jadi sebetulnya dia tetap sah saja. Nah, tapi kalau mau dilafazkan hari-hari untuk menguatkan, silahkan saja, enggak masalah. Tapi berarti 1 kali niat untuk sebulan ini boleh. Boleh, ya itu. Tiap hari juga untuk menguatkan juga oke saja. Itu. Dan lafaz nawaitu somagotin itu sebetulnya bukan dari hadis yang kuat. Ya. Tapi monggo saja, itu satu niat untuk menguatkan ya nggak apa-apa. Sebagaimana saya ngasih uang itu dengan sadar.
Kecuali kalau kamu ngambil lah itu nggak sadar. Itu kan udah berniat menafkahiku. Iya, tapi karena ngambilnya nggak izin kemarin itu tidak termasuk niat saya. Nah, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan terakhir. Ya. Ustadz, apabila kita berniat mengikuti sholat tarawih di masjid, namun posisi jamaah sudah mulai sholat tarawih dan kita belum sholat isya, maka mana yang harus kita dahulukan? Masbuk sholat tarawih atau sholat isya sendiri terlebih dahulu? Ustaz? Sholat isya dulu. Tidak ada sejarahnya orang tarawih dulu baru isya. Apalagi tarawihnya saking rajinnya, jam 4 sore sudah tarawih duluan. Nggak ada. Jadi tarawih dilakukan setelah sholat isya. Jadi dia harus sholat isya dulu baru ikut tarawih. Jadi tarawih adalah itu. Dan tarawih itu nama yang diberikan oleh ulama belakangan. Karena hadisnya ya tarawihu. Rasulullah melakukannya dengan santai. Kadang 4 rakaat selesai, 2 rakaat selesai, 4 rakaat selesai, maka kipas-kipas dulu. Bahkan istirahat dulu baru berhenti lagi. Maka kalau ada orang tarawih itu terlalu cepat, itu bukan sholat tarawih, itu sholat takjil. Itu tidak tarawih, itu takjil. Karena nggak santai ya. Tidak santai. Nah, jadi mengejar target, kadang-kadang 10 menit 21 rakaat. Itu ya terlalu cepat. Ya jangan terlalu cepat. Tapi juga terlalu berlambat-lambat juga kasihan makmumnya. Ya itu. Kecuali kalau kita di Mekah, Madinah terkondisi 1 hari 1 juz. Ya. Nah, jadi dan bacaannya enak. Sudais Abdurrahman Sudais itu sambil ngantuk-ngantuk luar biasa gitu. Karena nggak tahu artinya jadi sampai iya. Ya jadi tarawih itu harus dilakukan setelah sholat isya. Jadi sebelum sholat isya bisa. Ya. Dan pada waktunya. Nggak boleh keburu tarawih isyanya jam 5 sore nggak bisa. Ya gitu. Begitu? Oke, pertanyaan untuk hari ini udah selesai, udah habis. Oke. Makasih ya udah menjawab. Sama. Ya. Makasih teman-teman udah menyimak sampai akhir. Kalau masih ada yang ingin bertanya, baik seputar bulan Ramadan atau seputar topik lainnya, boleh banget kirim pertanyaan kalian ke DM Ayah di IG Ayah @ustadzwisnianto.official. Ya. Atau di nasihat. Atau di @nasihatui. Ya. Atau juga mungkin bisa lihat video-video sebelumnya, siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Oke. Sekian dulu ngobrol kita hari ini. Kita ketemu di kesempatan lain tentu. Silahkan, pokoknya kalau ada masalah-masalah yang urgen. Tapi mohon maaf kita sortir pertanyaan yang tidak terlalu krusial, tidak terlalu substansial, tidak aplikatif, tidak kita bahas. Misalnya bagaimana sholat di bulan, nggak usah. Besok aja sebelum ke bulan mampir ke sini, ya. Itu. Mau kuliah di teknik kimia, IP-nya cuma 2 koma aja kok. Mau ke bulan, kapan lagi? Ya, gitu. Ya, jadi kira-kira itu semuanya. Atau bagaimana hukum daging harimau? Adalah kapan kamu ketemu harimau? Ya, tidak terlalu urgen. Ya, gitu. Baik, gitu. Sekian dulu. Kita ngobrolnya hari ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.